Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, juga pendengar radio Roja, ya, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang sangat banyak, baik yang besar maupun yang kecil, baik itu nikmat iman Islam atau nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat sehat, nikmat memiliki waktu luang, sehingga dengan dua nikmat itu bisa kita gunakan dalam rangka menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu akan mengangkat derajat orang-orang yang berada di dalamnya dengan derajat yang sangat tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Salawat beriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, orang yang paling agung, makhluk Allah yang paling mulia secara mutlak, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan wali-walinya. Yang paling afdal adalah para nabi. Dari para nabi itu yang paling afdal adalah para rasul. Dari para rasul itu yang paling afdal adalah ulul azmi. Dari ulul azmi itu yang paling afdal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepantasnya kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap waktu kita. Tak kala kita santai, tak kala kita sedang berada di kendaraan, tak kala kita sedang membantu istri masak atau mencuci atau ngepel rumah, sempatkan kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau jika enggak mau panjang, katakan sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang memperbanyak salawat maka dia akan beruntung nanti pada hari kiamat. Apalagi nanti dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga haud beliau, telaga Al-Kautsar. Akan nampaklah orang-orang yang dimana mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita sampai ke poin 26. Kemarin poin ke-25 yaitu dosa besar bunuh diri. Kita sudah jelaskan secara terperinci, ya, kenapa bunuh diri lebih besar daripada membunuh orang lain. Ya, di mana membunuh orang lain itu Allah katakan khalidan fiha, kekal di neraka. Kenapa orang yang bunuh diri Nabi SAW mengabarkan khalidan mukhalladan fiha abadan, kekal, dikekalkan selama-lamanya di dalamnya. Ya, karena dia terdapat dalam diri orang yang membunuh diri tersebut, yaitu sifat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau tidak menerima, tidak ridha kepada qada, tidak ridha kepada ketetapan Allah buat dirinya, maka dosanya lebih ngeri,
lebih besar daripada dosa yang lain. Allah katakan wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hari ini poin ke-26 yaitu al-qadi as-su. Qadi kalau bahasa kita hakim, ya, yang memutus perkara umat. Ini salah, ini benar, ya. Yang menjelaskan kepada umat mana benar, mana salah, mana yang berhak, mana yang tidak. Dia memutuskan perkara manusia. Dan ini mansib yang sangat-sangat besar, tugas yang sangat besar lagi mengerikan, ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita tidak tinggal di negeri yang di situ diterapkan hukum Islam, jangan jadi hakim. Kenapa coba? Pasti dia berhukum dengan hukum selain Allah. Oleh kan dalam hadis disebutkan, ya, orang yang ditunjuk menjadi hakim maka sama saja dia disembelih, dia digorok tanpa dengan pisau. Dia digorok tidak dengan pisau, tapi dia tergorok. Oleh karena itu Imam Makhul, seorang ulama tabi'in, beliau kalau ditawarkan katanya kepadaku menjadi qadi atau dipenggal leherku, aku pilih dipenggal leherku katanya, daripada nanti berhadapan bermasalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muhammad ibn Wasi', beliau dipaksa oleh khalifah di zaman itu untuk menjadi hakim, untuk menjadi qadi. Jika tidak, dia akan dihukum. Lalu dia mengatakan kepada pemimpin di zaman itu, adapun engkau memang pemimpin, memang hak engkau untuk menghukum. Adapun aku jika jadi hakim, aku tidak mau, daripada aku dihukumi oleh Allah di akhirat. Seperti itu mereka. Adapun di zaman sekarang orang sibuk, Masya Allah, dia pengen jadi hakim, pengen jadi advokat, pengacara, memutuskan perkara manusia begini-begini karena besar anjuannya. Nah, hati-hati. Kalau dia menolak itu dan dia menerapkan hukum Islam, alhamdulillah, berbahagia dia. Kalau saya dia adil saja menerapkan itu, maka dia akan berhadapan tetap di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lah bagaimana kalau yang dia salah, apalagi dia tidak berilmu, ya, maka dia berhak masuk neraka. Sudah saya jelaskan berkali-kali di setiap pembahasan. Kalau sudah masuk neraka, maka berlaku baginya hari-hari akhirat. Makanya jangan pernah berdoa, ya, jangan pernah lupa berdoa dihindarkan dari api neraka. Sudah diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa astajiru bika minan nar. Baca 3 kali atau 7 kali. Khususnya sebelum salam di tahiyat akhir atau di dalam sujudmu. Karena kalau sudah masuk neraka, bi ayyi dzanbin kana, dengan dosa apapun yang kita kerjakan, maka berlaku hari-hari akhirat. 1000 tahun minimal. Sanggup antum dikurung di WC setahun tanpa isi WC tersebut, tapi namanya WC. Antum gedor pintu itu agar keluar dari WC tersebut. Benar tidak? Iya, enggak betah antum. Lah bagaimana dikurung di neraka 1000 tahun? Makanannya zakum dan dhari'. Inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dha wussatin wa 'adzaban alima. Di sisi kami ada makanan yang jika ditelan lekat di tenggorokan, yaitu buah zakum, buah dhari', buah berduri, panas. Kalau minta minum dikasih minum apa? Illa hamiman wa ghassaqo. Minumannya adalah nana-nana busuk penghuni neraka dan air mendidih didihan api neraka. Berapa lama? Minimal 1000 tahun atau 50.000 tahun yang paling sedikit disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran.
illa khamsina alfasana sama alfasanati mimma ta'udun. Hindari semua dosa. Oleh karena itu nama kitab yang kita bahas Al-Kabairu, dosa-dosa besar. Karena semua orang yang melakukan dosa besar pasti masuk neraka, kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi umumnya orang yang berlaku dosa besar, sekitar berapa? 70-an di sini, maka dia akan dimasukkan ke neraka, wal iyadu billah. Kalau sudah masuk neraka berlaku buat dirinya. Makanya kenapa kita disuruh mengajarkan kepada anak-anak kita iman, mengajar kepada mereka Islam, mengajarkan mereka halal dan haram dari kecil, supaya mudah-mudahan mereka tatkala dewasa dia tidak terjatuh kepada perbuatan haram. Karena anak kecil jika diajarkan dari kecil, maka dia akan lebih banyak takut kepada Allah daripada yang diajarkan setelah dewasa. Karena orang yang masih kecil, dia jika diajarkan melekat ilmu itu pada dirinya, bagaikan seorang mengukir di atas batu. Adapun yang sudah tua, ya, kadang lekat, kadang banyak tak lekat. Bagaikan mengukir di atas lautan, di atas air. Ya. Jadi manfaatkan waktu yang ada untuk mendekati anak kita yang punya cucunya misalnya sampai 20 ekor, usahakan dekatkan. Jelaskan, nah ini haram, musik haram, ini haram, yang halal hanya ini. Jelaskan, itu melekat untuk sampai dia sampai meninggal dunia. Yang belum punya anak berdoa, Rabbi habli minas salihin. Dan masalah hakim, ya, ini mutlak, dimutlakkan juga kepada pemimpin atau orang-orang yang diangkat oleh pemimpin menjadi pemimpin di sebuah daerah. Karena umumnya yang menetapkan itu adalah pemimpin. Bisa masuk presiden, ya, sultan, bisa masuk juga gubernur, wali kota. Karena hukum yang mereka terapkan akan dilakukan oleh bawahan. Ya. Tapi yang di sini, ya, judulnya al-qadi, hakim, orang yang menetapkan hukum. Si pembunuh dibawa ke pengadilan, hakim mengetuk palu, datang orang dari belakang menepaknya, mang, setebek, iya, tenang be, tong, yang jelas salah dibenarkannya. Ini banyak tidak? Banyak sekali. Makanya nanti di akhir bab yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Ya, babnya harusnya tidak dimasukkan di sini, tapi untuk munasabah saja. Allah melaknat yang memberi suap dan juga yang menerima suap. Walaupun suap itu dinamakan uang apa namanya? Bukan uang pemulus, bukan. Untuk memuliakan si kodi. Masa anda atik perciannya? Ya. Atau ya di akhir zaman ini, ya, nama-nama dosa itu diroba-roba oleh manusia. Ya. Riba dinamakan faidah, bunga. Ya. Uang riswa dinamakan uang ikromiyah, memuliakan. Ya. Kemudian minuman keras di akhir zaman dinamakan minuman ruhiyah, untuk roh. Subhanallah. Ya. Itu minuman keras, namanya bagus-bagus kan? Bintang di langit. Ya kan? Apalagi bir, kebaikan arti bir itu. Dan seterusnya, minuman roh. La ilaha illallah. Itu tanda dekatnya hari kiamat. Jika banyak orang merubah nama-nama, ya, untuk melegalkannya, maka kiamat sudah dekat sekali. Dan sudah datang zamannya sekarang berarti. Makanya jangan sampai kita tidak mengenal apa itu dosa-dosa besar, sehingga kedudukan kita sama seperti mereka orang-orang jahiliyah. Ya, kata Hudzaifah ibnul Yaman, araftu syarra la li syarri. Aku mempelajari keburukan bukan untuk melakukannya, walakin litawakkihi anhu, akan tapi untuk menjauhinya. Kita belajar keburukan sekarang, dosa besar semua kita pelajari ini. Untuk apa? Koleksi? Bukan. Untuk menjauhinya. Karena orang yang menjauhi dosa besar, kata Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima.
Jikalau kalian menjauhi seluruh dosa besar, in tajtanibu kabaira, kalian menjauhi semua dosa besar. Ada berapa? Sekitar 70 ya. Dosa besar. Kita jauhi semuanya. Astaghfirullahaladzim, dosa besar. Astaghfirullahaladzim, dosa besar. Kita usahakan jauh terus. Kata Allah, kami ampunkan semua dosamu. Kami masukkan kau ke tempat yang paling mulia, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah bagaimana kita mau menjauhi dosa besar kalau kita tidak mengetahuinya? Alhamdulillah kita belajar ya. Sudah berapa bulan ini baru sampai ke 26. Poin 26 masih banyak sekali. Ya, belum lagi nanti ada bab dosa-dosa yang bisa masuk dosa besar, juga bisa masuk dosa kecil yang tidak dipastikan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Setelah bab poin-poin yang kita akan bahas nanti. Masih banyak, masih jauh perjalanan kita. Ya mudah-mudahan Allah yang mudahkan sehingga kita bisa memahami dengan baik. Al-Qadi As-Su, hakim-hakim yang zalim, hakim-hakim yang fasik. As-Su itu bukan telur busuk. As-Su buruk. Buruk maksudnya fasik. Berlaku kefasikan. Berlaku kezaliman. Itu arti su. Qala Allah Ta'ala, Al-Imam Az-Zahabi membawakan firman Allah dalam surah Al-Maidah. Ini ada 3 ayat sebenarnya yang berbentuk dengan ayat seperti ini, beda ujungnya saja. Yang pertama Al-Maidah ayat 44, yang kedua ayat 45, yang ketiga ayat 47. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum, tidak menetapkan hukum, tidak mencampakkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah tetapkan, maka dia kafir, kata Allah Azza wa Jalla. Kafir di sini kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Kafir yang tidak mengeluarkan dari agama Islam kecuali dia menghalalkan hukum selain Allah. Ya, kufrun duna kufrin. Ayat yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang zalim. Ayat 47 kata Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang fasik, pelaku dosa besar. Ingat, tidak semua dosa besar mengeluarkan seorang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ini berhubungan dengan hukum Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Makanya, jikalau di situ, di negara itu tidak berhukum dengan hukum Allah, jangan mau jadi qadhi, jangan mau jadi hakim, jangan mau jadi pengacara. Aku ini pengacara Pak Ustaz. Makanya kalau ente ingin menjadi apa yang saya sebutkan, ta'allamu qabla an tusawwadu. Belajar dulu engkau agama Allah sebelum engkau menjadi sayyid, sebelum engkau jadi pemimpin, sebelum engkau diangkat seseorang. Karena orang kalau sudah diangkat menjadi pemimpin, menjadi hakim, menjadi qadhi, susah dia turun. Susah dia turun. Ya, ada dahulu namanya Qadhi Syuraih, imam besar. Imam besar. Terkenal kezuhutannya, terkenal amal solehnya. Terdengar oleh Sufyan Ats-Tsauri, beliau ditunjuk oleh pemimpin di zaman itu menjadi hakim, menjadi qadhi. Kata Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang mau merusak agama dia ini? Paham maksudnya? Bakal rusak nih agama. Itu maksudnya. Berarti perkara menjadi hakim berat sekali. Mana dia akan menetapkan, ya, imma benar, imma salah. Salah neraka. Benar dilihat benarnya, dia berilmu atau tidak menetapkan kebenaran itu. Jika dia tidak berilmu tapi benar, tetap masuk neraka. Ngeri enggak? Dia benar menetapkan hukum tersebut, tapi dia tidak berilmu, tetap masuk neraka. Ngeri Pak Ustaz, ya ngeri. Makanya Al-Imam Al-Bukhari memberikan bab di kitab beliau, Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal.
Hendaklah seorang berilmu dulu sebelum dia berbuat apa aja. Makanya antum pengen jadi kepala rumah tangga yang masih jomblo-jomblo, ya kan? Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, yang beriman banyak alhamdulillah, yang berilmu belum tentu. Tidak semua orang beriman itu berilmu. Tapi orang berilmu bisa jadi dia beriman tapi imannya kuat karena dia memiliki penopang ilmu itu. Paham maksudnya? Kalau sana orang berilmu itu menyimpang, nanti akan ada waktu insya Allah jika Allah berkehendak dia akan kembali lagi karena ilmunya senantiasa ya menasihati dia. Makanya orang yang bodoh jika dia menyimpang susah sekali kembalinya. Berbeda dengan orang yang berilmu. Kita ambil contoh misalnya sahabat Tulaiha Al-Asadi. Dia murtad sepeninggal Nabi SAW, mengaku Nabi dia. Ya. Kemudian khalifah menjadi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Diperangi orang-orang yang murtad, lalu dia lari ke Syam. Lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar-benar bertaubat. Lalu dia kembali menemui Abu Bakar dalam keadaan malu, tapi dia benar-benar bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla karena telah mengaku seorang nabi, tapi karena ilmu yang dia miliki, karena dia pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, belajar dengan Rasulullah SAW. Kembali lagi dia menjadi sahabat Rasulullah SAW, kemudian dia jihad meninggal di medan perang. Ilmu penting. Kalau kita bodoh, tidak ngerti, rata-rata musuh dakwah orang-orang bodoh, orang-orang yang sombong tidak mau belajar. Makanya hati kita hendaklah disirami dengan doa, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku untuk menerima kebenaran. Terkadang kita karena sudah menang tua, jarang menerima nasihat. Menang tua, tidak ada manfaat menang tua. Ya, makanya berdoa kita agar dilapangkan dada oleh Allah menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu datangnya dari anak kecil, walaupun kebenaran itu datangnya dari iblis laknatullah alaihi. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 50, masih dalam surah Al-Maidah. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Apa arti hukum jahiliyah? Kullu ma khalafa hukmallah wa rasulihi. Setiap hukum yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah itu disebut hukum jahiliyah. Berarti yang ditetapkan oleh hakim, membunuh, jelas-jelas membunuh harus dikisos. Pasal ini tidak jadi dikisos. Benar tidak? Ya. Kemudian pezina yang muhsan dirajam. Yang yang belum menikah dicambuk berapa kali? 100 kali, kemudian diasingkan. Lalu dia baca pasal itu bebas. Oh ini kan ini kan kebebasan. Mati baik. Sebelum akhirat. Berhenti maksudnya. Berhentilah. Kasihan. Paling kau dapat uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Itu nggak bisa menebus satu dosa yang telah kau ketuk, yang kau berbuat zalim di situ. Tak dapat 1 miliar, 2 miliar, taruhlah 10 triliun sekali ngetok palu. Apakah ada harganya di sisi Allah? Tidak ada. Dunia seisinya ini, kalau dibanding dengan nikmat surga, tidak ada berbanding dengan seorang mencelupkan jarum di lautan. Kemudian jarum itu dia tarik, tidak ada satu air pun yang melekat di jarum tersebut. Itulah akhirat itu. Lautan yang luas itu. Yang ditarik itulah dunia, enggak ada apa-apanya. Makanya berpikirlah dengan berpikir yang matang. Oleh karena itu Nabi kita, supaya kita tidak tersesat, beliau mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil.
Jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang yang asing, bagaikan turis yang datang melancong, kemudian pulang lagi ke kampungnya. Maksudnya pulang ke akhirat. Bakal mati maksudnya. Atau abiru sabil, bagaikan musafir yang berjalan sebulan, 2 bulan, ujung-ujungnya balik juga. Mati juga maksudnya. Kita ini mati, bakal pulang kampung semua. Kampung halaman yang sebenarnya itu kandang kawat itu. Yang dekat sini, itu kampung halaman. Bukan kita wong Padang, kampung halaman wong Padang. Ya Palembang wong dusun wong Oku balik kampung Oku. Bukan itu kampung halaman yang hakiki. Kampung halaman yang sebenarnya itu yang disebut TPU. Apa? Tempat pemakaman umum, itu kampung halaman kita. Dimanapun kita meninggal, disitulah kampung halamannya. Itu asli, hakiki. Tidak kata yang ngingkarinya. Takut pula orang ngingkari. Wih, namanya dia. Kalau orang dengar-dengar mati itu, diam kita. Orang kalau dengar mati itu udah takut. Oleh karena itu para ulama, ya, mereka memberikan mau'izah di khutbah mereka, di kajian mereka, kematian. Karena tidak ada nasihat yang paling berharga, yang paling menyentuh daripada seorang disentuh dengan nasihat kematian. Bakal mati kau tuh akhi. Sudah ingat dia. Benar tak? Antum kalau diingat kematian, mulai gelisah kalau. Yang gawe riba, gelisah. Yang begawe majak-majak juga, gelisah. Yang hakim yang gelisah. Iyo juga, bisa jadi aku ini mati. Allah sudah pastikan, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Bi ayyi ardin tamut. Dan setiap jiwa tidak tahu di bumi mana dia mati, di waktu kapan dia mati, tidak tahu dia. Banyak anak kecil meninggal dunia, baik yang meninggal dunia habis sesar, atau meninggal dunia habis lahiran normal, atau sudah berusia 2 tahun, 3 tahun, atau di atas itu. Subhanallah, mati. Yang dipastikan itu umumnya mati manusia umur 60 sampai 70. Makanya kalau sudah berusia 50, ya, apa yang sudah lewat 60 lah, mambu tanah dan cium-cium, mambu nih, maka benar-benarlah perbanyaklah masuk masjid. Tidak apa-apa wong ngomong, ya, tidur di masjid terus biarlah, karena aku memanglah tua. Nah itu tidak masalah. Buka Quran terus, baca lagi. Capek nguling dengar, baca lagi terus. Yang seperti itu orang-orang yang insya Allah mendapatkan rahmat, ya, dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, dia tahu ini benar tapi dia sembunyikan gara-gara percikan. Orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam kitab, yaitu Al-Quran. Atau orang Yahudi dalam Taurat, orang Nasara dalam Injil, dijelaskan, sudah tahu dia. Karena tepaannya tadi terlalu besar, goyang keimanannya. Bismillah, ini nak ngetuk yang benar ini. Ada yang nyenggol dari belakang, ini besar 1 miliar. Grogi dia ngetuk palu itu. Kemana ini? Kaget dulu. Kita baca pasal lagi. Jadi dia akhirnya berubah gara-gara dunia yang sedikit. Ingat ya, dunia kalau seandainya diberikan Allah kepada kita, semuanya beserta isinya, beserta wanita-wanita cantiknya, beserta emas peraknya, semuanya, tidak ada bandingnya dengan satu pasir di surga. Lah, kenapa kita sibuk berbuat dosa? Capek berbuat dosa, yang akibatnya wal'iyadzubillah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak bosan mengatakan kepada kita, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kalian kepada Allah. Suruh kembali terus kita dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita ini tidak lama hidup ini. Hidup kita sebentar. Mereka ini yang menyembunyikan hukum Allah, ya, di dalam menghukumi manusia. Mereka orang-orang yang Allah melaknat mereka, dan orang-orang manusia semuanya melaknat dia. Al-la'inun. Dia dilaknat
ya oleh pelaknat. Karena ini pakai alif lam istighraqiyah, bisa malaikat melaknatnya, bisa seluruh manusia, semuanya melaknat dia. Alangkah ngerinya. Ingat, kalau sudah dilaknat kita jauh dari rahmat Allah. Oleh karena itu orang-orang yang bekerja di sini jarang sekali mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena dilaknat, dikutuk, arti dikutuk itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, orang yang dilaknat yaitu orang yang berbuat perbuatan meniru-niru lawan jenis. Jarang sekali kita melihat banci tobat. Tobat dengan nyari korban di dalam tobatnya. Kenapa? Karena dia telah melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan lagi yang sodomi yang sudah kita pelajari, dilaknat, dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok pedofil itu. Yang berbuat pun, yang diperbuat pun nanti nyari korban. Terlaknat. Makanya hati-hati. Perbuatan yang dilaknat, mentato diri. Lah jelas panas berdengkang masih tidak berbaju. Benar enggak? Bertato. Percuma nato badan kalau tidak ditunjuk, dilaknat, dikutuk. Jarang sekali mereka yang kembali kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rawal Hakim, Imam Hakim meriwayatkan di dalam sahihnya, kata Imam Az-Zahabi, sanadnya saya tidak ridho. Maksudnya hadis ini dhaif. Ya, dari Talha ibn Ubaidillah dari Nabi SAW, Allah tidak menerima salat hakim yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Tapi hadisnya dhaif. Ya, semua orang itu diterima ibadahnya selama dia tidak tidak berbuat kekufuran dan kesyirikan. Ya, hadis ini dhaif. Dia tetap diterima, tapi dosa yang dia kerjakan lebih besar, lebih ngeri dari amal baik yang dia kerjakan. Dan juga Al-Imam Al-Hakim mensahihkan hadis dari Buraidah dari Nabi SAW. Kata beliau, qadi ada yang di surga, satu qadi di surga, dua qadi di neraka. Satu qadi di surga, dua qadi di neraka. Nabi menjelaskan, qadi itu ada yang di neraka, ada yang di surga. Yang di neraka satu, yang di surga satu, yang di neraka dua. Siapa saja mereka ini? Qadin arafal haq. Qadi hakim yang dia mengetahui kebenaran, lalu dia memutuskan hukum dengan kebenaran tersebut, maka dia di surga. Dia tahu ilmunya, maka dia di surga kata Nabi. Dan qadi yang mengetahui kebenaran, fajara, dia berbuat zalim, berbuat fujur, muta'ammidan, dengan sengaja. Dia tahu tapi dia berbalik karena percikannya tadi besar. Ya kata Nabi, fahuwa finnar, dia di neraka. Yang ketiga, qadin, seorang qadi yang menetapkan hukum bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, tidak pernah belajar, tiba-tiba jadi qadi, jadi hakim. Sehingga dia menetapkan dengan seenaknya, dengan perasaannya. Oh, caknya yang ini sedih nih aneh kau be. Padahal ini memang hobi nangis seperti itu. Ya, karena tidak punya ilmu tadi. Ditengok yang ini sedih, ecak-ecak padahal. Apa dia? Kau be. Yang ini masuk neraka tetap. Walaupun dia ngetuk benar, tapi dia tidak ada ilmu. Makanya penting. Bayangkan yang sudah ulama kibar saja tidak mau jadi qadi. Di zaman Umar ibn al-Khattab, tidak ada satupun orang yang Umar jadikan aku qadi. Semuanya ayyanahu. Semuanya Umar yang nunjuk. Umar kalau sudah nunjuk ya gimana lagi? Ya kan? Jadi qadi ditunjuk. Mu'adz bin Jabal di sini, ini di sini, ini di sini, di sini. Ditunjuk jadi qadi. Hakim yang mengurus urusan kaum muslimin. Kalau pembunuhan begini pasalnya, kalau zina begini pasalnya, mencuri ini pasalnya. Semuanya telah tertera di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tinggal dipelajari, tidak susah. Belajar bahasa Arab, pinter, buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, buka kitab Bulughul Maram, buka, sudah terjelas semua. Hukum jinayatnya ada, hukum mawarith ada,
Ya hukum usra, keluarga ada semuanya lengkap, Islam lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah disempurnakan agama kita ini. Ya. Bayangkan hukum cebok saja dijelaskan. Lalu bagaimana hukum-hukum yang besar? Islam ini agama yang paling sempurna. Tidak ada agama yang paling sempurna dari agama Islam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullah alaihi. Qultu, kata Imam Az-Zahabi, fakulu man qada, setiap orang yang berhukum tanpa ilmu, wala bayinatin, tanpa bukti dari Allah dan Rasulnya. Tengok dari kalimat Allah dan Rasulnya, berarti dia harus mengerti Quran sunnah. Ala ma yaqdi bihi, atas apa yang dia tetapkan hukum. Fahuwa dakhilun, maka dia masuk dalam pembahasan ini, ancaman ini. Ya. Warawa Syarik dari A'mash, dari Sa'ad ibn Ubaidah, dari Ibn Buraidah, dari bapaknya, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, 2 qadi di neraka dan 1 qadi di surga. Disebutkan hadis tadi. Lalu para sahabat bertanya, dengarkan sini sebentar. Fama dzanbul ladzi yuj'al. Lah, maksud sahabat, ya kalau yang menetapkan dengan zalim, ya, maka ya kita tahu dia masuk neraka. Lah bagaimana orang yang dijadikan qadi? Yang diangkat menjadi qadi, yuj'al itu maksudnya dijadikan qadi. Ya. Qala dzanbuhu, dosanya alla yakuna qadiyan hatta ya'lam. Dosanya adalah jangan sampai dia menjadi hakim sampai dia berilmu dulu. Ya ngomong, aku nih buyan, jangan diangkat. Cak mana saya nanti? Gitu. Bilang. Jangan, enggak apa-apa aku jadi ini. Jangan. Nah kita udah belajar kemarin. Seorang yang memimpin 12 orang. 12 orang aja yang dia pimpin. Nanti pada hari kiamat dia datang di hadapan Allah dalam keadaan terbelenggu. Sudah kita dulu bahas tentang pemimpin yang zalim. Ini kan hakim yang zalim, beda lagi. Pemimpin yang zalim. Ya. Dia akan dibebaskan oleh keadilannya atau dia akan dijerumuskan ke neraka oleh kezalimannya. Kita lanjutkan habis Isya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
buku anu. Sudah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Melanjutkan ya bahasan yang tadi. Sebelum saya membacakan hadis yang berikutnya, pembahasan kita ini bukan menjelaskan bahwasanya menjadi hakim, menjadi pengacara haram, tidak. Ini pembahasan kita ini hakim yang yang zalim, yang fasik. Jika seorang hakim dia baik memperjuangkan ya hak-hak kaum muslimin, advokat juga seperti itu, maka ini insyaallah kebaikan buat diri mereka. Tapi usahakan tetap mereka mempelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya sehingga dia tidak ya seperti lilin menerangi manusia tapi ujung-ujungnya dia habis dimakan oleh api yang dia menerangi manusia tersebut. Wa aqwa minhu, ada hadis lagi lebih kuat lagi dari sanad sebelumnya, hadis Ma'qil ibn Sinan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yakunu ala syai'in min umuri hadhihi al-ummah, tidaklah seorang pun yang dia berada pada sesuatu kedudukan, jabatan dari urusan-urusan umat ini, fala ya'dilu fihim, kemudian dia tidak berlaku adil terhadap umat tersebut, illa kabbahullahu finnar, melainkan Allah akan julakkan dia, Allah jerumuskan dia di dalam neraka, ditelungkupkan Allah di neraka. Bayangkan kalau telungkup sendiri di neraka sudah hina, bagaimana Allah yang menelungkupkannya? Bagaimana Allah yang nyulak ke dia di dalam neraka? Kalau kita tidak adil dalam perkara umat, hati-hati. Mansib kedudukan apa saja, jika dia berhubungan dengan umat kaum muslimin, kita memegang apa saja dari urusan kaum muslimin, maka hendaklah berlaku adil. Makanya kita dapati para ulama salaf dahulu, saking adilnya mereka, masyarakatnya kaya, dia pemimpinnya miskin. Umar ibn al-Khattab, cucunya juga Umar bin Abdul Aziz, adil. Sampai ada yang mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz, beliau cuma hanya punya satu pakaian saja, khalifah. Subhanallah. Ada lagi seorang sahabat, saking dia adilnya di dalam memimpin, dia tidak bisa bertemu dengan masyarakatnya ya di waktu pagi, kecuali di sore hari dia bisa menemuinya. Karena kenapa? Cuman punya satu baju, kalau kotor baju itu dia jemur, dia dalam rumah dalam keadaan tidak memiliki pakaian kecuali yang bisa menutupi saja, setelah kering dia pakai lagi itu. Tapi masyarakatnya hidup nyaman makmur, adil. Bayangkan zaman Umar bin Abdul Aziz, tidak ada orang mau menerima sedekah. Apalah? Berduit galau. Cukup semuanya. Tapi pemimpinnya miskin. Pemimpinnya tidak mau mengambil ya
uang-uang yang ada berhubungan dengan umat. Sampai dikisahkan beliau itu kalau ada masyarakat datang ingin berbicara, ditanya dulu bicaranya masalah apa. Kalau masalah pribadi dimatikan lilinnya. Masya Allah. Ini punya negara. Kalau kita bukan lilin, plat abang laju. Ya, hati-hati. Kecuali kalau udah mati. Kalau udah mati terserah. Mati ini. Allah bilang kalau mati wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian hari kalian dikembalikan mati. Ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Uthman ibn Muhammad al-Akhnasi wa huwa saduq 'anil Maqbari an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikatakan oleh Imam Hakim sahih. Imam Az-Zahabi juga yang mengarang buku ini mengatakan sahih. Imam Al-Iraqi juga mengatakan wa isnaduhu sahih. Apa hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, "Man ju'ila qadhiya." Barang siapa yang ditunjuk menjadi qadhi, hakim, berarti diangkat, bukan menawarkan diri. Ini naftar ini. Kalau naftar kesian banget. Ini yang ditunjuk karena saking solehnya dia, saking bagusnya mengertinya dia dalam masalah agama, ditunjuk dia menjadi qadhi. Fa bainan nas, di antara manusia. Fa ka'annama dzubiha bighairi sikin, seolah dia disembelih tanpa pisau. Dia potel kepalanya tapi bukan dengan pisau. Seperti saking apa? Bahayanya kedudukan ini. Bukan menunjukkan tidak bolehnya kedudukan ini. Kalau orang tidak benar-benar yang adil, tidak benar-benar yang berilmu, jangan maju. Walaupun dia dipaksa. Ya. Karena kita Allah katakan ku anfusakum, jaga diri kamu. Allah tidak mengatakan ku ghairakum, jaga selain kalian. Diri kita dulu. Kalau diri kita saja sudah tidak selamat, bagaimana orang lain? Amma idza ijtahada al-hakim. Adapun apabila hakim berijtihad, makanya yang menjadi hakim harus berilmu. Orang bodoh enggak bisa ijtihad. Yang berijtihad hanya orang yang alim, yang menguasai ilmu ini, ilmu itu. Gimana dia mau berijtihad, usul fikih saja tak paham. Qawaid fikih aja enggak ngerti. Fikih enggak pernah belajar. Gimana dia mau berijtihad? Lalu yang ada ini bukan ijtihad namanya, nekat. Enggak apa-apa, yang penting besar perciannya. Ini namanya ya mengorbankan diri namanya. Seorang yang cerdas dia ya bagaimana akhirat dapat, dunia nanti. Itu orang yang cerdas. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya walal akhiratu khairun wa abqa. Ya. Adapun jika dia berijtihad dan dia memutuskan perkara dengan dalil yang sahih, tidak berhukum dengan pendapat seorang yang faqih, berhukum dengan dalil. Dia berijtihad begini dengan dalil. Ya. Maka orang seperti ini ma'jur, walabud, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Berdasarkan sabda Nabi SAW, apabila seorang hakim berijtihad, ya dia menguras tenaga dia berpikir dengan dalil-dalil yang ada, ya dengan kias, dengan apa yang dia miliki, dia berusaha menetapkan hukum dengan apa yang dia pahami dari dalil-dalil atau yang mendekati dalil tersebut. Dia tetapkan begini, benar, dia dapat 2 pahala. Jika dia salah, berijtihad dia salah, kata Nabi falahu ajr, dia dapat 1 pahala. Tapi kesalahan ini tidak boleh diikuti. Kita dapat pahala dia bagi hakim yang ijtihad, yang alim. Seperti Syekh Suraim, itu qadhi di sana. Orang yang sangat alim, hafal Quran atau tidak? Imam Masjidil Haram. Qadhi Syekh Suraim, pernah dengar? Yang bacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu. Ya. Beda sama Syekh Sudais. Beliau juga Imam Masjidil Haram.
Kalau Syekh Sudaim qadi, orang berilmu. Ya. Berarti orang berilmu, contohnya dia hafal Quran. Ini juz 30 udah hafal, ngaji belepotan. Fatihah huruf ini huruf itu masih tumburan. Jangan jadi qadi, mati gitu. Ya, nah itu. Farattaba Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallam memberikan tingkatan ajar pahala bagi imam hakim yang berijtihad. Fima idza kana muqallidan fima yaqdi falam yadkhul fil khabar. Tapi jika dia menukil pendapat, bukan berijtihad, dia muqallid, mengikuti pendapat sebelumnya, maka dia tidak masuk dalam hadis ini. Paham maksudnya? Ijtihad, perkara ini belum pernah dibahas dahulu, sehingga dia berijtihad. Ya, karena tidak ada dalam Quran, dalam sunnah, sehingga dia berijtihad. Jika dia benar, ya, atau dia belum sampai dalil sahih kepada sehingga dia berijtihad. Jika dia benar dapat 2 pahala, jika dia salah dapat satu kebaikan. Haram bagi seorang hakim memberikan hukum, menetapkan hukum dalam keadaan marah. Lebih-lebih lagi, ya, dia menetapkan hukum kepada musuhnya. Jangan marah sampai dia tenang. Sampai dia tenang, adem, baru dia menghukumi. Kalau sedang marah, namanya marah, ya, syaitan ikut campur di situ. Oleh kata Nabi, la taghdab faraddada miraran la taghdab. Kata Nabi, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan diulang-ulang, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Berarti marah ini bahaya. Dengan marah seorang bisa membunuh. Dengan marah bisa nabok bini. Dengan marah bisa menyuk-menyuk ke anak di sungai Musi. Dengan marah bisa bebala dan seterusnya. Makanya kalau marah disuruh duduk masih marah, duduk kau duduk masih. Teduk ke? Teduk masih marah, ya, kebet. Tidak, kalau masih teduk suruh wudu. Kalau dia teduk masih marah suruh wudu. Kalau masih wudu juga masih marah lah budak ini lah setan pula. Ya. Nah, dengan wudu dia sudah kena dingin air wudu, mudah-mudahan hilang amarahnya. Ya. Lah wudu sambil wudu, kau habis wudu ini, oh. Ini dah benar ini. Inilah setan, dianya yang setan berarti, ya, seperti itu. Nah, diajarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kita marah itu bilang a'udzubillahi minasyaiton, kalau masih juga duduk, kalau masih juga nguling, kalau masih juga wudu. Seperti itu. Apabila berkumpul di dalam seorang hakim qillatu ilmin, sedikitnya ilmu, apalagi dah kata ilmu, sedikit ilmu dia, tanggung nian, fikih baru setengah dia pelajari, ya, akidah baru setengah dia pelajari, usul fikih baru bab 1 dia pelajari, qaid fikih baru 1 kaidah dia pelajari, tanggung nian, sedikit. Lah ini enggak ngerti sama sekali bahasa Arab, enggak ngerti, jadi qadi dia. Ini budak ini, buyan, ya. Dan terkumpul padanya juga su'u qasdin, niat yang buruk. Pengen jadi qadi itu supaya besar enjoannya. Gaji jadi qadi itu besar. Aku nak jadi qadi itulah aja. Buruk tujuannya. Wa akhlaq na'irah, buruk akhlaknya. Ya. Wa qillatu wara', ya, sedikit waraknya, ndak warak orangnya. Ya, dikit takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sempurnalah kesengsaraan orang ini. Sempurnalah kecelakaannya. Wajib kalau dia berkumpul 4 keadaan ini menjauhi, ya, itu kedudukan. Wajib dia menjauhinya. Ya. Wa yubadir, dan dia hendaklah bergegas bil khalas minan nar. Bergegas untuk berlepas diri dari api neraka. Kalau 4 sifat itu ada, dia maju tetap, berarti dia pengen masuk neraka. Wajib dia. Oleh karena itu di akhir pembahasan beliau mengatakan dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, Allah melaknat. Laknat Allah bagi orang yang menyogok dan bagi yang disogok. Ya, disogok umum, ya. Baik antum nyogok tak kala di apa namanya? Kalau ditangkap polisi apa namanya? Ditilang. Ini rata-rata nih, dah sidang seminggu lagi, 2 minggu lagi. Berapa, Bang? Jadi ya. Jangan. Ya, kalau bisa dakwah. Anak sebenarnya galak yang nunjuk Pak polisi, ya. Tapi kita berdua dilaknat. Nah itu ke. Anak coba kemarin, sudah pernah aku coba. Ya.
Oh iya 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 iya. Sambil nggak buku bahasa Arab ini apa dia? Ini kajian gitu. Dakwah kalau tidak ada yang seperti itu tidak akan berhenti. Ada yang berani, dosa besar Pak. Nah itu berani ke. Kalau daca itu, iya berapa? Tilang dikit berapa? Jangan yang kita unjuk itu. Tapi dosanya itu yang ngeri. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan di sini ya, cukup jangan nambah lagi. Insyaallah minggu depan kita membahas pembahasan yang sangat bagus. Saya berharap antum datang semuanya. Pembahasan tentang al-qawwat al-mustahsin ala ahli. Pemimpin rumah tangga yang menganggap keburukan pada rumahnya itu baik. Ya, menganggap keburukan yang terjadi dalam rumah tangganya baik. Ya, bahasa lainnya apa? Dayus. Itu bagus sekali. Siapa saja yang dikatakan dayus sehingga dia tidak masuk surga mendapat 4 ya keburukan dari Allah Azza wa Jalla, jangan lewatkan. Ini sedikit sekali ini hadisnya, tapi pembahasannya insyaallah satu kajian. Ustaz, mohon nasihatnya buat ana semenjak pandemi virus corona, ana tidak pernah mengikuti kajian rutin baik online maupun offline. Mana yang nanya ini? Berarti melok sekarang. Ya. Sehingga iman naik turun. Banyak melakukan dosa-dosa seperti senang mendengarkan musik, bahkan hobi nyanyi. Wah. Iya. Mohon doa dan nasihatnya Ustaz agar ana selalu dalam hidayah dan amin ya rabbal alamin. Ya antum hendaklah ya semangat lagi untuk menuntut ilmu, karena dengan kita mendekat dengan orang-orang soleh, orang-orang yang menuntut ilmu, insyaallah menjauhi diri kita dari perbuatan hal ini. Nabi kita mengajarkan di dalam hadis min husni islam mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang, di antara tanda baiknya Islam seseorang, meninggalkan hal-hal yang bermanfaat. Makanya kita jebak diri kita dalam kebaikan. Jebak diri kita dalam kebaikan. Ya contohnya kalau kita belum bisa ngaji, upah guru agar kita ya diajari sama dia. Sehingga waktu kita dalam sehari itu kita sibuk akan belajar dengan dia. Jebak dalam kebaikan. Jika tidak, engkau terjebak dalam ya WhatsApp, engkau akan terjebak dalam akun Facebook, engkau terjebak dalam akun Twitter, belum akun-akun yang lainnya. Habis waktu ente. Ya bukan antum buka akun Facebook itu dengar musik, ya kan? Buka bagian yang apa namanya itu? Watch apa itu, ya kan? Berjalan dewek itu lagi. Ada yang kajian awalnya, habis kajian, neng uji dia kan? Habis itu lain lagi terus seperti itu. Itu baru satu akun. Belum lagi buka Twitternya, belum lagi ada yang seluruh apa namanya itu, apa isi HP itu apa namanya? Aplikasi ada kalau di dia. Gamenya bertumpuk banyaknya. Aku nih Ustaz kalau tiap hari kalau game ini udah lewat ujinya, astagfirullah. Tahu nih nak main-main apa nak hidup di dunia ini. Ya. Kita kata Allah Azza wa Jalla ayahsabul insan ayyutraka sudah. Apakah kalian manusia menyangka kalian diciptakan di dunia ini sudah mah itu saja? Enggak. Sia-sia. Enggak. Sia-sia tuh main sini, main game, habis main game boot, main dingdong. Bukan itu hidup kita. Mati baik kalau mah itu. Jangan lama-lama hidup. Banyak kebuntang di muka bumi. Apalagi yang kayak gini. Ini jangan nunjuk ya orangnya. Dengar musik, habis itu nyanyi pula dia. Terpeci dicabut malaikat yang budak itu ujinya. Kasihan. Su'ul khatimah. Jauhi ini. Ya banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ya terjauhi dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Maka jebak kita. Jebak ikut kajian online, jadi grup. Ya, di grup itu masuk. Ya kan banyak sekarang ini kajian online. Ustaz Firanda ini masuk. Kalau yang syekh-syekh Arab banyak sekali. Ini yang jadi masalah. Tidak baca bahasa Arab, melok-melok ya beliau ini. Ya, lebah ini ngoceh terus. Dikatanya malah saya. Ya, seperti itu. Ustaz, alhamdulillah anak sekarang tidak mempunyai kendaraan. Ngapa nunjuk tahu di sini? Ya. Jadi anak kesini pakai kendaraan adik anak, subhanallah. Yang mengandung di dalamnya terdapat riba. Apa hukum anak memanfaatkan kendaraan? Enggak masalah. Tapi ente menasehati itu wajib. Ad-dinu nasiha. Agama kita nasihat. Ya.
Antum sambil minjem, dek, tapi usahakan kau itu jauhi riba. Berhentilah kau minjem. Nasihati. Ya. Tetap wajib walaupun ente enggak dipinjemin ujung-ujungnya. Ya, bukti cinta kita kepada saudara semuslim, kita menasihati walaupun ujungnya hasilnya pahit. Ya, kalau kita memiliki teman hobi menasihati, jaga dia, jangan dilepas. Kalau ada teman kita hobi menasihati kita, khususnya nasihat yang berat-berat, maka pegang dia, jangan sampai lepas. Itulah teman ente di surga nanti, insyaallah. Ya, teman yang baik itu yang berani menasihati kita tatkala kita sedang terjatuh di dalam dosa, khususnya riba misalnya. Ya, riba itu ngeri kali. Kita kalau berzina jadi nasihati orang, ayo jangan zina. Lah kok riba sama si zina dengan mak dewek, dan dinasihati, subhanallah. Apalagi ini adik sendiri. Ya, yang paling penting ini bukan kayak ente minjem kendaraan ini, ente nasihati dia. Oh kayak bebala ada apa-apa. Yang penting ente nasihati. Tapi jangan ngoco kau itu. Ini usul balanya kaki. Tidak, aku bukan nganjur bebala ya. Seperti itu. Sok tulisan ini. Ustaz, apa hukum orang yang menghina Rasulullah? Kalau yang menghina Nabi ini muslim langsung kafir. Ya. Kalau orang menghina sunnah Nabi langsung dihinakan Allah umumnya di dunia. Ya, seperti ada di zaman dulu orang yang menghina siwak Nabi SAW. Siwak itu dimasukkan ke dalam duburnya, lalu perutnya ngembung, ya di dalamnya ada ikan yang menggerogot itu, tubuhnya ikan yang bertaring. Ada lagi di zaman itu orang yang menghina hadis Nabi, kalau kata Nabi kalau kita itu bangun tidur tidaklah cuci tangan karena kita tidak tahu aina batat, di mana tangan itu hinggap. Aku tahu ji, aku tahu. Tahu aku nih kalau tidak tahu tangan aku di mana aja dia. Apa dia besoknya masuk ke dubur sampai ke sini, ke lengan ini. Masuk sampai ini sakit. Ya, ini masuk sampai ke sini. La ilaha illallah. Ada lagi di zaman Nabi SAW. Dia langsung mengatakan kepada Nabi SAW, kala Nabi melihat dia makan tangan kiri, katanya, aku tidak bisa mengangkat tangan kanan. Akhirnya benar-benar tidak bisa mengangkat tangannya. Karena sombong dia ngomong itu. Hati-hati. Nah kalau yang menghina ini orang kafir. Namanya kafir, keparat. Kafir, bukan kafir ya, susu itu ya. Orang kafir. Orang yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla tersebut non-muslim. Seperti yang terjadi dari Presiden Prancis ini. Ia yang membuat masyarakat membuat kartun Nabi SAW menghinakan Rasulullah SAW. Ini perbuatan yang buruk sekali. Kita doakan mereka agar Allah membalas mereka di dunia dengan balasan yang setimpal atas apa yang mereka lakukan. Bayangkan kalau main-main saja, main-main. Di zaman Nabi ada orang main-main, dia beriman, dia main-main. Orang munafik. Wah, Nabi ini gendut nih, banyak makan. Sahabat juga sama banyak makan. Apa kata Allah? Turun ayat langsung. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un." Atau kepada Allah, kepada ayatnya, kepada rasulnya kalian main-main. Ayat itu main sama ayat ya. Qul a'udzu birabbin nas, nasi budak kala ya. Assalamualaikum sayang, hati-hati. Hati-hati main-main kayak gitu. Bisa kufur kita. Kata Allah, apakah terhadap Allah, ayatnya, rasulnya kalian main-main, kalian kafir kata Allah setelah beriman. Bayangkan setelah beriman, apalagi sampai baru tingkat muslim. Ya, sudah tingkat iman, kafir gara-gara main-main dengan Allah, ayatnya, rasulnya. La ta'tadiru kata Allah, jangan minta maaf kata Allah. Hati-hati. Jangan minta maaf. Gimana Ustaz? Produknya kita boikot. Tapi boikot ini hendaklah bersama pemerintah. Baik pemerintah daerah atau pemerintah yang paling pucuk, paling bagus. Seperti negara Arab. Boikot, bingung mereka orang Perancis itu. Kalau negara sudah boikot, ya kerugian dia banyak. Nah kalau boikot si kok uang, ente. Sengeh kayaknya baik. Ikatlah aja. Tapi tetap kita harus memiliki kecemburuan belanja kepada kaum muslimin. Mahal ustaz main-main ini. Ya, enggak masalah. Ada kecemburuan. Karena apa? Produk dia itu akan dia gunakan untuk memusuhi agama Allah. Ini mana produk-produk Perancis? Tidak usah beli lagi. Jadi kemana Ustaz? Produk Cina sama Pak yang ngatai. Makanya kembali ke hukum asal, muamalah kepada mereka tetap boleh.
Karena mereka berbuat seperti ini, ya kita boikot. Ya, ini pasti nanya boikot. Nah, ya kan? Anda belum baca padahal. Ya, banyak main ini sekarang ini. Boikot. Terus Shalih Fauzan, ya, yang bagusnya itu yang memboikot itu bersama pemerintah. Pemerintah. Adapun mengadakan terorisme, demo dan sebagainya enggak benar. Karena kita hendaklah membalas dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Membalas dengan ilmu. Ya, kalau mendoakan keburukan tidak masalah. Ya, kepada orang kufar, semoga Allah membalas mereka. Ya, semoga Allah membalas mereka. Atau doakan hidayah. Kalau tidak dapat hidayah, Allah lanjaklah saja. Ya Allah berikan hidayah mereka, hidayah Islam. Jika tidak engkau beri hidayah, lanjakkan dia Allah. Tidak masalah. Ya, karena mereka telah berbuat zalim. Karena Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia. Lebih mulia dari seluruh makhluk. Secara mutlak yang paling mulia Rasulullah SAW. Dari ibu kita, dari ayah kita, bahkan dari diri kita sendiri, Nabi lebih mulia. Oleh karena sahabat di perang Uhud, Tolha ibn Ubaidillah memberikan dadanya. Sahabat 70 mati memberikan dada buat Rasulullah SAW. Karena kata mereka Nabi itu lebih kita cintai dari diri kita. Daripada panah kena Nabi, kena kami dulu. Banyak yang mati. Kalau kita tidak. Ya, yang penting kita dulu hidup. Kaget dulu mikir ke wong itu. Nah, ini bukan masalah orang lain, kita sama orang biasa. Kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berujung nanti kita berada di telaga beliau. Bela beliau sekuat tenaga, bela sahabat beliau. Ya, kalau kita bisa di dunia maya jelaskan. Tidak benar ini, jelaskan kesesatan orang-orang yang mencela, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mencaci maki sahabat saja kita bisa terancam kepada rusaknya akidah kita, apalagi mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.